Halo guys, balik lagi di Bacotan Aldi, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang perselingkuhan. Gimana sih perselingkuhan itu, dan apa sih solusi dari perselingkuhan itu? Nah, kita bakal ngomongin itu semua bareng-bareng di Bacotan Aldi, episode perselingkuhan. Nah, kayaknya tuh lumayan masalah yang umum ya, perselingkuhan tuh belakangan ini di dalam hubungan, entah itu pacaran atau mungkin entah itu di hubungan suami istri. Tapi intinya tuh lagi banyak banget masalah perselingkuhan itu, entah itu yang disengaja ataupun yang kayak disengaja. Si selingkuh ini tuh menurut gue bisa terjadi karena kayak banyak faktor gitu loh. Kayak dari mulai hal yang kecil kayak bosan sama pasangan, terus mulai nyari baru yang kayak di mana gitu, terus cara tipis-tipis gitu dari yang kecil-kecil dulu gitu. Kayak the fuck? Nah, siapa sih orang di dunia ini tuh yang bilang kalau yang namanya selingkuh tuh hal yang bener gitu. Mau apapun alasannya, menurut gue perselingkuhan itu hal yang salah. Kayak kalian tuh nggak bisa membenarkan suatu perselingkuhan dari semisal contoh, aduh gue udah bosen banget sama pasangan gue nih. Gue harus ngapain ya? Atau enggak pasangan gue kok stagnan di situ-situ aja ya? Gue harus ngapain ya gitu? Ya, menurut gue akan lebih bijaksana ketika lo menyelesaikan masalah lo dulu gitu loh sebelum lo berselingkuh gitu. Kayak maksud gue masalah bukan masalah sih, lebih ke kalian kalian itu menyelesaikan hubungan kalian dulu bersama pasangan kalian, baru kalian mencari pasangan baru daripada kalian harus melakukan perselingkuhan. Karena menurut gue tuh kayak apa ya? Karena menurut gue tuh kayak selain kalian tuh nanti dicap jelek sama orang-orang di sekitar kalian, kalian juga bakal mendapatkan hal yang sama. Bisa jadi dari pasangan kalian yang lainnya gitu. Jadi kayak apa ya? Mau alasannya itu kayak yang tadi gue bilang atau kayak aduh, cowok gue itu suka mabok-mabokan lagi, suka apa namanya? Apa namanya ya? Kayak ngerusuh lah dan lain-lain atau enggak kayak cewek misalnya. Aduh, cewek gue suka banget buat mabok-mabokan juga atau enggak apa gitu yang kita sebagai cowok nggak suka dan itu nggak bisa jadi alasan kalau lu selingkuhin pasangan lo dari alasan tersebut gitu karena sejujurnya dan sejatinya nggak ada orang yang bisa dapat alasan untuk mereka melakukan perselingkuhan mau misalnya nih let's say case-nya itu kayak gue punya pasangan terus pasangan gue ini berselingkuh sama dari gue gitu nah gue tuh nggak bisa yang kayak membalas dendam kepada dia dengan cara gue selingkuh juga. Menurut gue tuh kayak apa bedanya gue sama dia kalau gue sama-sama selingkuh gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang namanya perselingkuhan itu dapat menyelesaikan satu masalah gitu. Kalau menurut gue ya, kalau kalian emang diselingkuhin sama orang, ya udah kalian selesaiin hubungan itu, bukan malah kalian balik selingkuhin itu orang gitu. Dan juga jangan lagi kalian ketika nanti mulai perjalanan baru dengan orang baru, jangan malah kalian yang menyelingkuhi itu orang gitu. Kayak mau balas dendam dari hubungan kalian yang terakhir itu kan jatuhnya lebih jauh ya pak ya lebih jahat maksud saya kayak orang baru nih nggak tahu apa-apaan kayak baru datang anjing Anjing kan gue kagak ngapa-ngapain ya sama lu kagak bikin lu sedih kenapa lu nyelingkuhin gue gua. tahu-tahu lagi balas dendam kan kayak sakit hati gitu loh ya maksudnya ya gue cerita aja nih lu udah bisa ngerasain gak sih sakit hatinya selingkuh sama pasangan apalagi lu yang mengalami dalam fase tersebut gitu kan pasti kayak lebih parah lagi gitu oke kalau menurut gue selingkuh itu nggak selamanya salah dari orang ketiga. Kan biasanya kayak selingkuh identik dengan, ya ada orang ketiga nih dalam satu hubungan ini. Nah, menurut gue tuh nggak salah begitu. Gue tuh udah pengen ngomong ini dari lama. Jadi gini, satu hubungan itu ada dua pasangan. Sorry, dua orang, satu pasang, sepasang manusia, cowok dan cewek gitu kan. Nah, kalau semisal dalam hubungan tersebut ada yang bosan di antara salah satunya nih kayak misalnya si satu ini bosan sama si dua, otomatis si satu ini mikir kayak oke, gue pengen cari orang baru karena gue bosan sama si dua nih. Akhirnya si satu ini memilih untuk mencari orang ketiga. Jadi ada tiga orang nih satu siapa nih gitu kan. Nah, menurut gue tuh kayak kenapa lu nggak kelarin dulu sama si dua baru lu tuh nyambung sama si tiga gitu jadi kayak si tiga ini nggak mungkin ada dalam hubungan si satu dan dua kalau misalnya si satu ini nggak buka hati buat si tiga ya emang nggak bisa dipungkiri juga sih harusnya si tiganya juga sadar diri dong kalau misalnya si satu dan dua ini udah berhubungan gitu kan nggak yang kayak tiba-tiba innocent kayak ih gue kan nggak tahu kalau kalian udah punya hubungan ya gue masuk masuk aja nggak kayak gitu nyet jadi orang ketiga juga minimal punya harga diri lah bos jangan kayak begitu gitu
Ini menarik juga nih, masa jadi bahan selingkuhan orang, kan lucu juga nih topiknya dari yang berselingkuh jadinya bahan perselingkuhan gitu. Tapi intinya adalah, menurut gua ya itu salah dari salah satu mereka ini yang ngebuka hati untuk orang ketiga masuk dalam hubungan mereka gitu. Ya maksudnya nggak usahlah membuka hati atau membuka peluang untuk orang lain masuk dalam hubungan kalian ketika kalian masih berhubungan. Kayak misalnya nih, kita lanjutin ngomong si satu. Si satu itu cara buka hatinya adalah misalnya modus-modus tipis-tipis abangku dari apa, sosial media, entah itu reply Instagram, entah itu ngechat-ngechat, apapun itu di WA kek atau di kayak masih ada gak sih orang yang pakai Line zaman sekarang? Nggak tahu sih, kayak gue nggak tahu juga sih. Tapi intinya sosial media lah gitu. Atau enggak yang paling tolol menurut gue adalah ini tololnya tolol kebangetan, tolol tolol bin tolol. Ketika kalian masih punya pasangan, terus kalian mencoba untuk download dating apps dengan alasan kalian penasaran dengan dating apps tersebut. Men, men. Maksud gue gini, gue nggak melarang, gue pernah memakai dating apps gitu. Gue nggak melarang orang untuk memakai dating apps. Siapa sih orang yang melarang orang lain main dating apps gitu? Cuman posisi di sini kan kalian masih punya pasangan nih. Lu masih sama si satu, terus juga si satu masih sama si dua gitu. Jadi kayak ya udah, lu kelarin dulu baru lu main dating apps gitu. Kalau misalnya kayak alasannya ya gue main dating apps karena emang hubungan gue udah sepi, terus gue penasaran juga sama dating apps. Ya lu kelarin dulu lah bos hubungan lu sama pasangan lu, baru lu main dating apps. Baru lu tuh nge-explore, oh ini yang namanya dating apps, oh ini yang namanya cowok-cowok lain dari dating apps dan segala macam dan sebagainya gitu. Kayak menurut gue tuh kayak tolol banget ketika lu masih punya hubungan atau lu lagi berada dalam satu hubungan dan lu memilih untuk mengeksplor hal-hal yang seharusnya tidak lo eksplor ketika lu punya hubungan. Itu kayak anjing, itu hal tertolol sih. Kayak maksud gue tuh kayak kenapa sih lu harus mencoba hal tersebut ketika lu masih ngejalanin hubungan sama satu orang ini gitu. Kenapa lu harus juga melakukan seperti itu ketika pasangan lo itu nggak melakukan yang kayak gitu ya. Even pasangan lo melakukan kayak gitu juga nggak harus lo balas dendam kayak omongan gue yang tadi sebelumnya. Ya lo selesain dulu intinya hubungannya. Jangan lo kayak ah di luar nalar lah anjing, di luar naila gitu kalau kata orang-orang gitu kan. Ya pokoknya aduh anjing aneh banget deh itu orang-orang yang kayak gitu. Oke, ini sebagai penutup sih. Walaupun kayak bacotan kali ini bentar banget ya. Sebagai penutup bacotan gue kali ini, gue cuma pengen berpesan kalau semisal kalian emang udah bosen atau kalian tuh capek sama hubungan kalian atau sama pasangan kalian gitu, ya sebisa mungkin kalian selesain dulu. Jangan kayak nambah masalah dengan cara kalian tuh selingkuh. Karena kalau lu selingkuh tuh malah nambah masalah sih dalam hidup lu, dalam hubungan lu. Jadi makin pusing lagi kan, makin ruwet lagi gitu. Karena gue tuh percaya satu hal, ketika lu melakukan hal yang baik, lo akan mendapat juga kebaikan. Tapi ketika lu melakukan keburukan, lo akan juga mendapat keburukan dari orang lain dalam hidup lo. Jadi berusahalah sebaik mungkin untuk berbuat baik. Jangan pernah kalian berbuat buruk, karena kalau kalian berbuat buruk, kalian akan menerima keburukan juga gitu. Nah, paling ada satu pesan lagi kalau dari gue, orang selingkuh itu gak akan pernah ada obatnya, gak akan pernah tobat kecuali dia mau menghadap ke ajalnya. So that's it. Terima kasih udah nonton video kali ini. Yang bacotan kali ini tuh kayak lumayan eksplisit karena emang gue kesel sama orang yang berselingkuh, karena gue juga pernah jadi pengalaman orang yang diselingkuhin. Tapi intinya terima kasih buat semua yang udah nonton video ini sampai akhir. Bacotan kali ini semoga bisa menginspirasi. Anjing bahasa gue apaan tuh? Bisa menjadi bahan pikiran kalian ketika kalian pengen selingkuh atau kalian juga udah diselingkuhin tapi kalian pengen balas dendam untuk menyelingkuhi orang. Intinya adalah ya semoga video ini bermanfaat lah buat kalian semua. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian yang lagi ngalamin atau punya temen yang pengen selingkuh dari pasangannya. Ya pokoknya gitulah intinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video bacotan Aldi berikutnya. Bye bye.